banyak ya Pak langkah-langkah yang akan dilakukan dan tadi bekerja sama juga dengan para pelaku industri begitu. Tapi mungkin sejauh ini komunikasinya dengan para pelaku industri sendiri seperti apa dan apa yang menjadi mungkin keluhan dan apa yang perlu didukung begitu yang mereka butuhkan begitu dan akan didukung oleh OJK ke depannya Pak. Ya, kita berintens ya berkomunikasi dengan asosiasi, ada asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AJI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia AUI, Asosiasi Asuransi Syariah, ya, kemudian ada DAI, kemudian ada asosiasi profesi, ya, ada apa namanya aktuaris, ada kantor akuntan publik, dan kita semua bersama-sama berkomunikasi. Jadi intinya bahwa OJK proaktif membuka diri kepada industri keasosiasi untuk mendengarkan apa yang mesti kita lakukan. Ya. Jadi kami juga, saya atau Deputi Komisioner atau Kepala Departemen itu hadir di dalam event-event yang dilakukan oleh asosiasi. Ya tidak mesti saya, tapi juga bisa yang lain untuk bisa mendengarkan aspirasi masalah-masalah yang dihadapi seperti apa. Jadi minggu lalu pun saya ke Parapat ya, ke Danau Toba. Di sana ada musyawarah nasional asosiasi DPLK ya, dana pensiun lembaga keuangan yang dilakukan di sana gitu. Oke, baik. Tapi problemnya yang disampaikan oleh asosiasi ini sendiri seperti apa, Bapak? Dan dukungan yang akan diberikan oleh OJK? Di OJK termasuk regulasi yang dibutuhkan untuk memberikan kepastian. Kemudian juga kita tahun ini akan bersama dengan Kementerian Keuangan akan mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai asuransi wajib. Jadi ada asuransi wajib itu untuk third party liabilities ya, TPL, untuk kendaraan bermotor itu wajib harus diasuransikan. Kemudian juga kita mengusulkan asuransi untuk big event ya, event-event yang besar yang melibatkan massa yang secara komersial, apakah itu pertandingan olahraga atau itu konser musik dan sebagainya, itu harus diasuransikan. Itu bagian dari pendalaman pasar asuransi ya, ya karena penetration rate ya, artinya kontribusi premi dari asuransi terhadap GDP kita masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain ya. Nah itu kita akan dorong untuk pengembangan dari industri dan mereka menyambut baik. Termasuk di dalamnya adalah untuk ekosistem daripada kesehatan. Jadi dari OJK sudah melakukan MOU ya dengan Menteri Kesehatan untuk gimana memperbaiki ekosistem kesehatan, di mana asuransi bisa berperan dalam asuransi kesehatan yang lebih efisien, lebih murah, dan menguntungkan bagi masyarakat. Ya, itu yang kita kerjasamakan dengan Kementerian Kesehatan. Kita juga merencanakan dengan kementerian, lembaga lainnya yang terkait dengan bagaimana perlindungan masyarakat terhadap risiko terkait dengan produk-produk pertanian, risiko untuk kendaraan tadi, transportasi dan sebagainya. Itu kita aktif sekarang. Jadi kita jemput bola untuk bisa kerjasama. Kemudian ini akan menambah, memperkuat industri asuransi untuk menjual produk-produk yang diperlukan oleh masyarakat. Oke, menarik Bapak berbicara tadi terkait dengan pendalaman produk ya, karena tadi artinya memang akan dikembangkan di berbagai sektor ya Bapak, tadi dari kesehatan bahkan hingga ekonomi kreatif juga begitu ya ke depannya. Nah tapi kita kembali lagi ke tadi begitu ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Ogi terkait dengan program spin-off begitu ya, di mana OJK juga telah mengingatkan untuk bersiap-siap mendukung keberlanjutan program spin-off unit usaha syariah. Dan di satu sisi mungkin sejauh ini evaluasinya seperti apa terhadap tingkat kompetisi perusahaan asuransi di bisnis syariah, Pak Ogi? Iya,
Jadi di Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 itu sebenarnya sudah diamanatkan bahwa unit usaha syariah asuransi itu bersifat sementara. Ya, harus dilakukan spin-off itu 10 tahun sebenarnya sejak diundang-undangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Jadi tahun 2024 ya. Harus sudah spin-off, tidak boleh lagi ada UUS ya. Kemudian ada Undang-Undang P2SK yang memberikan kelonggaran kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut. Dan kami sudah mengeluarkan POJK spin-off ya tahun 2023 yang lalu. Dan kita batasi paling lambat Desember 2026 itu harus spin-off. Jadi tidak lagi ada UUS. Jadi harus ada full pledge, jadi dipisah. Nah tadi pertanyaan masalah kalau tidak mampu seperti apa, kita mengeluarkan kelompok usaha perusahaan asuransi yang KUPA tadi itu bisa bergabung ke salah satu perusahaan asuransi yang telah memenuhi syarat baik itu modal minimum maupun diatur syariah. Jadi peluangnya itu tetap terbuka bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu ya. Tapi memang amanat undang-undang pengembangan ekonomi syariah termasuk asuransi syariah memang harus dilakukan. Karena penduduk Indonesia itu Muslim, kemudian juga ekonominya itu banyak yang terkaitan dengan prinsip syariah. Dan sebagai lembaga pendukung selain daripada perbankan juga itu adalah asuransi. Oke, nah kalau tadi Pak Ogi sudah menjelaskan begitu upaya yang dilakukan untuk pengembangan produk ataupun juga bisnis perasuransian secara umum. Kalau untuk di unit usaha syariah sendiri ataupun juga asuransi syariah sendiri, pengembangan yang didorong oleh OJK seperti apa, Bapak? Ya, pertama kita mengharapkan bahwa spin-off itu jangan sampai mengganggu perkembangan daripada unit syariah tersebut. Jadi insentif-insentif kita berikan ya. Kita sudah komunikasi ke kementerian lembaga terkait misalnya spin-off itu apakah ada kewajiban transfer aset yang terkena pajak misalnya. Itu juga kita minta supaya tidak dikenakan pajak. Kemudian juga terkait dengan penggunaan infrastruktur dari perusahaan induk itu juga diperkenankan ya dari tahap-tahap awal. Jadi kalau menggunakan sistem information teknologinya dari induknya itu masih diperkenankan. Jadi sharing daripada operasionalnya itu boleh, ya orangnya juga dari induk itu boleh. Sampai itu asuransi syariah itu berkembang dengan baik. Kemudian lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, bank syariah, kemudian pembiayaan syariah dan sebagainya harus membeli produk asuransi yang asuransi syariah. Nah, jadi itu kita ekosistemnya yang kita bangun. Di atasnya juga kita harus membangun perusahaan reasuransi syariah. Jadi ekosistem syariah harus dibangun secara keseluruhan. Dan industri-industri yang berbasis syariah itu juga kita harapkan menutup risiko terhadap usahanya itu di perusahaan asuransi syariah. Nah itu yang kita dukung. Artinya memang semakin diintegrasikan begitu Pak secara ekosistem ya, secara keseluruhan.